Perkenalkan nama saya Rizka Safarina dari program studi Tadris Biologi angkatan 2022. Perkenalkan, nama saya Rodot Silmi Harahap, biasa dipanggil Silmi, dari Prodi Ilmu Quran dan Tafsir semester 3, Fakultas Usuluddin. Saya berasal dari Riau, Pekanbaru. Halo, nama aku Nadifa Ilmi, aku dari Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, semester 3. Oke, yang pertama untuk saya sendiri merasakan susahnya jadi perempuan itu ketika kita itu dituntut untuk mengejar akademik, tapi di sisi lain juga dituntut untuk bisa melakukan semua pekerjaan rumah, dimana kadang saya ngerasa kayak susah untuk membagi waktunya antara pekerjaan rumah sama tuntutan akademik saya. Menurut aku, susahnya perempuan itu dia nggak bisa leluasa bekerja semaunya, terus punya pandangan. Kadang maksudnya terlalu susah memandang sesuatu dan ribet. Kalau menurut aku, ada beberapa stereotip yang mengganggu aku sih di lingkungan aku sebagai perempuan ya. Itu masih banyak sih patriarki, kayak misal kalau cewek itu gak boleh bangun siang, kayak kalau jadi perempuan itu harus bisa masak, harus bisa beres-beres, padahal itu kan bare minimum semua orang ya, baik itu cewek maupun cowok. Jadi itu sih yang membebani aku sebagai perempuan gitu. Alhamdulillah sih kalau untuk di lingkungan saya cukup positif, maksudnya di sisi lain juga gak memandang sebelah mata perempuan. Jadi di lingkungan saya juga perempuan itu dihargai selayaknya manusia. Mungkin kalau dari lingkungan keluarga, perempuan itu sendiri ya dipandang tinggi, karena ya semua orang itu bisa berkarya, bisa ya sesuai dengan kemampuannya, dia bisa hidup semau dia gitu. Cuman mungkin dari lingkungan sekitar masih banyak yang berpandangan kalau perempuan itu gak boleh kerja, terus kerjanya hanya di rumah gitu. Mungkin itu hanya kayak atau perspektif orang sekitar aja sih gitu. Ya masih banyak sih. Kadang kalau misal kita baru pulang habis kuliah gitu kan, pulang gitu, kalau bangun siang itu, kenapa sih kok baru bangun gitu. Tapi kalau cowok tuh kadang gak dipermasalahin gitu. Oke, untuk semua perempuan yang ada di dunia ini, semangat dan jangan menyerah. Perempuan itu hebat, Keren. Oke, perkenalkan saya Siti Nurbaya, saya dosen di Prodi Jurnalistik, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, dan saya mengampu banyak mata kuliah dalam bidang jurnalistik dan komunikasi. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh tentang bagaimana sih sebenarnya stereotip gender itu berkembang di masyarakat khususnya, kita harus mengklasifikasi terkadang yang namanya stereotip itu adalah sebuah mindset atau sebuah pikiran gitu ya, oleh sebagian orang yang menganggap bahwa perempuan itu memang ada di urutan kedua setelah laki-laki, seperti itu ya. Dan memang ini bukan hanya bagi mereka yang konsen di dalam bidang gender khususnya, tapi juga memang ini adalah sebuah pikiran-pikiran yang berkembang di masyarakat. Nah, bagaimana sebenarnya stereotip tentang gender ini mempengaruhi individu perempuan? Itu bisa dipengaruhi oleh, pertama itu adanya peran dan harapan tradisional sebenarnya ya, karena seringkali peran dan harapan tradisional ini
membuat ekspektasi bahwa perempuan itu seharusnya memang lebih fokus pada peran domestik dibandingkan dengan peran yang lainnya, dan selalu dikatakan bahwa perempuan itu harus memiliki tanggung jawab utamanya itu pada keluarga. Nah, ini yang akan mempengaruhi stereotip gender terhadap peran individu. Kemudian ada lagi misalnya dalam pembatasan karir. Nah, ada beberapa perempuan yang berpikiran bahwa saya ini perempuan, tentunya saya harus memikirkan karir saya yang sesuai dengan saya, sesuai dengan perempuan, maksudnya sesuai dengan saya dalam kategori saya termasuk dalam bidang perempuan. Karena memang misalnya kayak saya ini kan seorang ibu, berarti saya harus memiliki banyak waktu untuk mengatur keluarga saya, anak dan suami. Tentunya pilihan karir ini juga akan membatasi individu pada perempuan itu sendiri. Kemudian dalam bidang pendidikan, biasanya kalau perempuan tuh menganggap bahwa pendidikan itu tidak terlalu penting pada sebagian perempuan yang lain, itu akan menganggap bahwa pendidikan ini tidak terlalu penting karena memang pekerjaan saya hanya dilingkupi pada wilayah keluarga gitu. Sehingga ya seperti tadi, sehingga dia akan membatasi pendidikannya, dia akan membatasi karirnya gitu ya. Juga pikiran-pikiran dan mindset-mindset yang seperti itulah yang akan mempengaruhi si individu itu sendiri. Bisa jadi dikatakan demikian bahwa ini akan menjadi hambatan seorang perempuan itu ketika dia ingin maju gitu ya. Tapi ada faktor dari luar juga yang bisa mempengaruhi kenapa perempuan itu merasa dirinya itu tidak bisa berkembang. Itu antara lain adalah di sini ada peran media dan budaya. Dimana kalau kita lihat masih banyak sekali framing-framing tentang perempuan di media massa itu yang mengkategorisasi bahwa kayak misalnya dalam sisi pelecehan seksual gitu ya, di mana perempuan itu selalu identik dengan sebagai korban gitu ya, kemudian ketika diberitakan atau di framing juga semuanya itu apa yang dimiliki oleh perempuan tuh di show off gitu, di framing sedemikian rupa oleh media. Itu seringkali terjadi dan kita masih lihat sekarang di beberapa konten media massa perempuan itu menjadi objek gitu ya dalam sebuah pemberitaan. Kemudian budaya itu juga ternyata juga mempengaruhi, dimana kalau lingkungan kita gitu ya, di sekitar kita, kalau memang ada juga yang berpikiran bahwa ya perempuan memang harus menjalankan peran domestiknya. Ketika perempuan ingin maju, ingin bekerja setiap hari, pergi pagi pulang malam, kemudian juga punya kesibukan lain, itu akan membentuk pikiran-pikiran orang yang memiliki mindset tradisional, itu akan menganggap bahwa harusnya perempuan tidak demikian gitu. Nah inilah, jadi ada peran media, ada peran budaya, lingkungan yang semuanya itu menjadi hambatan ketika perempuan itu ingin meniti karirnya atau ingin maju lah istilah seperti itu. Ya. Merasa dianggap sebelah mata itu karena itu sebagai seorang perempuan. Itu ada pengalaman seperti itu enggak? Kalau misalkan boleh sama. Baik, kalau menurut saya sih ya, yang menciptakan sebuah pikiran atau mindset tentang bagaimana harusnya perempuan gitu ya, itu adalah individu itu sendiri. Kalau saya sih menganggap bahwa sebenarnya tidak ada yang membatasi saya dalam berkarir, baik itu dari pihak keluarga, terutama suami, kemudian juga pihak lingkungan. Kebetulan lingkungan saya mendukung, dalam hal ini saya sebagai pelaku pendidikan gitu. Nah semua itu adalah menuntut saya untuk mengembangkan karir yang bagus, sehingga sejauh saya berkarir bahkan sampai hari ini, saya jujur tidak memiliki pengalaman dalam bahasanya dalam lingkup diskriminasi gender atau diskriminasi perempuan.
Saya menganggap teman-teman saya menganggap saya punya kedudukan yang sama, saya menganggap saya juga punya peluang yang sama dalam mencapai karir gitu ya. Sehingga tidak terbentuk atau tidak pernah saya alami sebelumnya. Nah, tapi bagi sebagian perempuan mungkin punya pengalaman ketika dia memang membatasi diri dia untuk maju. Contoh yang paling sederhana misalnya, kita naik kendaraan umum. Kalau kita mau tidak diskriminasi, kita tidak punya pikiran bahwa itu laki-laki kok nggak tahu diri ya, harusnya dia diri dong, kita yang duduk kan gitu. Nah, kalau kita sudah berpikiran kita sama setara ya, kita tidak akan mengharapkan peluang seperti itu kayak gitu. Atau misalnya kita tidak lagi gengsi terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya maskulin. Kalau sekarang kan kita tahu bahwa pembatasan karir itu udah jelas banget. Perempuan mana ada yang mau jadi bahasanya kuli kasar misalnya. Perempuan pasti maunya di kantor, kemudian di lingkungan yang bersih gitu. Nah, ini juga menurut saya sudah pikiran-pikiran seperti itu sebenarnya ada dalam diri perempuan itu sendiri. Jadi memang yang menciptakan adalah kita. Juga bagaimana kita berperilaku kepada orang lain dan menganggap orang lain itu sama. Tapi sejauh pengalaman saya sampai saat ini saya tidak pernah punya pikiran yang tradisional, kemudian juga saya tidak pernah diperlakukan diskriminasi dalam hal ini diskriminasi sebagai perempuan gitu. Dan so far saya bersyukur atas nikmat yang diberikan ini. Ya. Oke, baik. Baik, ini kita harus sebelumnya harus melakukan sebuah riset dulu sebenarnya. Kalau kita ingin mengatakan bahwa apakah memang masih ada pikiran-pikiran budaya patriarki yang memang dikembangkan dalam lingkungan kita, khususnya adalah lingkungan kampus. Tapi kalau saya melihat kesempatan dan peluang yang diberikan dalam sebuah institusi sebesar UIN itu sejauh ini memang menurut saya tidak ada ya, karena memang setiap perempuan kita masih bisa melihat kok sekarang ini hampir sekitar misalnya anggaplah dari 100% 70% atau sekitar 30%-nya atau sekitar 40%-nya itu perempuan menduduki jabatan yang sama pada level pimpinan misalnya. Kalau saya sih melihatnya itu, karena memang diberikan peluang, diberikan kesempatan gitu ya. Nah, yang memang menghambat ketika seseorang itu tidak berhasil menduduki pimpinan itu memang karena kompetensi dan kapasitas itu sendiri gitu ya. Jadi misalnya kalau mereka ingin bersaing, perempuan laki-laki, itu tidak dilihat sebagai sebuah gender di mana perempuan, di mana laki-laki, tapi saya lebih melihat kepada kompetensi dan kapasitasnya saja. Mungkin memang pada saat itu terjadi gitu ya, kapasitas dan kompetensi itu ya memang tidak mendukung pada perempuan itu sendiri gitu. Kalau saya sih melihat seperti itu. Tapi memang ada beberapa kasus yang saya lihat di di level mahasiswa ya. Misalnya ada sebuah laporan, misalnya ada terjadi diskriminasi gender, ya ada terjadi diskriminasi itu kan seperti kayak pelecehan seksual itu kan juga mungkin saja itu sering terjadi di kampus. Nah, lepas dari peristiwa itu sendiri ada pemberitaan. Nah, pemberitaan itulah yang menurut saya tidak pro pada perempuan, karena memang di mana perempuan itu terkadang diberitakan seperti yang saya katakan tadi ya, perempuan itu diberitakan misalnya dari mulai sebuah peristiwa itu dituliskan, bagaimana perempuan itu menjadi objek, bagaimana perempuan bagian tubuh tertentu yang digambarkan dilecehkan, itu begitu digambarkan oleh pemberitaan. Nah, itulah yang menurut saya itu tidak pro kepada perempuan. Dan terkadang memang perempuan itu selalu menjadi korban yang menarik untuk diberitakan. Seperti itu sih saya melihat. Tapi kalau untuk di lingkungan pendidikan yang sebesar UIN gitu ya, saya merasa bahwa UIN ini cukup menjadi payung yang adil ya buat pemerataan atau kesetaraan
di mana laki-laki dan di mana perempuan itu harus menempati posisi yang sama dan diberikan kesempatan yang sama. Kalau misalnya mau berkarir di rumahnya pun harus tetap berharap bisa menjadi suatu standar gender dan perempuan. Ditambah lagi mungkin dari stereotip orang-orang sekitar yang oke, kalau misalkan kamu mau ya kamu kamu harus tetap rumah. Apakah itu suatu apa ya, suatu hambatan juga untuk perempuan dalam artinya untuk mencapai mereka mau, padahal mereka bisa aja dibatasi. Ini saya bicara sebagai sebuah pengalaman ya, sebagai sebuah pengalaman. Lagi-lagi ketika ada pertanyaan, apakah ibu pernah mengalami? Jujur saya tidak pernah mengalami. Saya selalu mendapatkan kesempatan dan peluang yang sama dengan teman-teman gitu ya. Nah sama halnya ketika misalnya tadi dalam konteks rumah tangga gitu. Mungkin kalau kita berpikiran atau mungkin generasi ya, khususnya generasi-generasi yang di atas 80-an atau generasi milenial itu kan sudah memang memiliki pemikiran yang lebih modern dibandingkan mungkin dengan generasi-generasi sebelumnya. Tapi bukan berarti generasi-generasi sebelumnya itu punya pikiran bahwa mereka itu cukup menduduki peran domestik dibandingkan dengan laki-laki. Kalau saya sih tidak memiliki pengalaman seperti itu ya, lagi-lagi, dan ini hanya sebuah kesepakatan sebenarnya dalam rumah tangga. Ketika kita sudah memilih dengan pasangan kita pasti bersepakat untuk membangun sebuah rumah gitu ya. Membangun sebuah rumah di mana kita perlu tangga untuk step-step naiknya gitu. Kita perlu tiangnya, kita perlu bahan dasar kokohnya gitu. Nah itu kan dibangun dari memang sebuah pemikiran di mana kita sepakat untuk membangun sebuah rumah tangga. Dan saya memiliki pasangan yang memang kebetulan tidak membatasi saya untuk kamu di rumah saja, biar saya yang bekerja gitu. Atau misalnya kamu harus melakukan, boleh kamu bekerja tapi kamu melakukan pekerjaan ini, tidak boleh melakukan pekerjaan itu. Sejauh yang saya merasa mampu gitu, saya akan lakukan. Ya, kayak gitu. Sejauh yang saya merasa mampu saya akan melakukan. Baik itu dalam peran laki-laki ataupun perempuan misalnya. Peran laki-laki ataupun perempuan. Dan kita kembali kepada hakikat perempuan itu sendiri. Yang namanya perempuan kan inginnya disayang, dikasihi gitu ya. Kemudian diperlakukan lemah lembut. Nah, ini mungkin dasarnya bukan atas kesetaraan gender kalau saya sih merasa. Tapi memang ini atas dasarnya memang perempuan itu butuh dikasihi dan disayangi. Sehingga dimana peran laki-laki itu lebih dominan kelihatannya dibandingkan dengan peran perempuan. Nah, itu kembali kepada kesepakatan. Jadi kita misalnya melakukan pekerjaan rumah tangga secara bersama-sama. Kalau saya melakukan pekerjaan, kalau kita bekerja berdua secara bersama, maka kita harus melakukan pekerjaan domestik secara bersama. Dan tidak ada yang membatasi. Yang membatasi hanyalah pikiran kita. Pikiran untuk bahwa perempuan kita saya nggak sanggup gitu. Mana ada perempuan yang, anggaplah contoh paling sederhana dalam rumah tangga. Ada tidak perempuan yang mau angkat galon, gitu kan? Meskipun ada, ya, dan dia akan merasa mampu dan dia akan merasa kuat juga untuk mengangkat pekerjaan itu. Tapi dia merasa bahwa Mas, tolong dong angkatin galon misalnya kayak gitu. Itu kan sederhana sekali sebenarnya. Tapi itu kan tidak ada spesifikasi tugas. Perempuan, laki-laki nanti angkat galon ya, perempuan ini segala macam. Kalau menurut saya tidak ada. Jadi semua ini adalah tergantung dari kesepakatan dan terlepas dari budaya pikiran gender itu sendiri. Pendidikan ini merupakan satu hal dari beberapa hal yang mungkin paling signifikan ya
ketika pendidikan itu menjadi alternatif seorang perempuan untuk berkarir. Karena memang sebenarnya lagi-lagi pendidikan yang terjadi di negara kita itu sudah sangat memayungi perbedaan gender itu sendiri gitu. Sehingga tidak ada kapasitas buat pendidikan S1 hanya untuk laki-laki misalnya. Pendidikan SMA itu batas untuk perempuan. Menurut saya tidak ada klasifikasi seperti itu. Dan sampai hari ini saya memiliki kesempatan yang sama juga untuk melakukan studi lanjut S3 dengan program beasiswa. Itu juga menurut saya karena memang adanya kesempatan yang sama pada gender itu sendiri. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa hal memang yang harus diperhatikan. Kayak misalnya kurangnya akses. Nah, kalau kurangnya akses itu memang tidak dibatasi pada perempuan harus seperti ini, laki-laki harus seperti itu. Tapi memang karena perempuan mungkin saja tidak memiliki akses yang terbuka lebar gitu ya, untuk melakukan atau untuk studi lanjut di luar negeri misalnya. Karena apa? Dia banyak pertimbangan. Misalnya pertama, kalau misalnya dia kuliah di luar negeri, bagaimana dengan keluarganya? Atau kalau misalnya dia harus kuliah di luar negeri, bagaimana dengan pekerjaan suaminya? Itu kan sebenarnya pertimbangan yang sederhana tanpa didasari adanya pikiran-pikiran dari yang berbasis gender kalau menurut saya. Tapi itu memang pilihan saja. Nah, kemudian di samping adanya kurangnya akses, ini banyak sekali juga terjadi peristiwa-peristiwa diskriminasi di sekolah. Misalnya ada kesempatan lomba, ini hanya untuk laki-laki, kayak misalnya kita lihat aja lomba azan misalnya gitu. Kenapa hanya untuk laki-laki? Apakah perempuan tidak boleh azan? Kalau menurut saya kan memang itu adalah faktor memang dari budaya yang berkembang gitu ya di masyarakat, yang sudah mengakar gitu. Dan sebagai kita pewaris budaya, kita menerima hal itu sebagai suatu hal yang memang lazim gitu. Dan kita akan merasa tidak pantas, masa sih perempuan azan misalnya kayak gitu. Atau misalnya jadi imam ketika ada laki-laki dan perempuan, itu kan juga banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang terjadi ketika kenapa harus laki-laki harus menjadi imam, perempuan menjadi makmum di saat pada barisan jamaah yang sama. Kita perlu punya penafsiran yang luas tentang ini, dan karena spesifikasi saya tidak dalam bidang itu, maka itu hanya saya jadikan sebagai contoh saja. Jadi sebenarnya dalam hal pendidikan, peluang dan kesempatan memang sudah sama dibuka. Tinggal bagaimana kita perempuan dan laki-laki itu saling berkompetensi dan saling kompetisi, dan juga saling memiliki kapasitas untuk melakukan kesempatan yang sama dalam peluang pendidikan itu. Sebenarnya sih lingkungan itu terjadi sebenarnya kalau kita mau memberikan eksistensi diri kita terhadap lingkungan, maka kita harus menerima di mana kita berada. Andaikan misalnya ada daerah-daerah tertentu atau budaya-budaya tertentu, kita tidak bisa menafikan itu karena memang akarnya adalah budaya. Di budaya-budaya tertentu, budaya patriarki masih sangat sungguh kuat sekali gitu. Sehingga memang ketika kita keluar dari daerah itu, kemudian kita melihat wacana lain yang lebih terbuka di daerah lain, dan ketika kita kembali lagi ke daerah asal kita dengan yang masih memiliki budaya patriarki, maka sebenarnya kita yang harus beradaptasi dengan lingkungan itu. Bagaimanapun budaya memang sudah mengakar, sudah mewarisi semua pikiran-pikiran kita gitu ya, dan tentunya kita harus menerima. Tapi kalau kita mau keluar dari lingkungan itu, kemudian kita mau menciptakan sebuah lingkungan baru, maka mulailah dari pikiran-pikiran terbuka bahwa memang
ada kalanya di mana perempuan itu memang punya batasan yang tidak mungkin dilakukan seperti laki-laki melakukannya misalnya gitu. Nah, jadi kita mulai membatasi diri sebenarnya, bukan karena tidak ada kesempatan, tapi kita yang lebih bisa memilih di mana kita harus memulai dan di mana kita harus bersaing misalnya. Jadi kita harus juga memilih, karena ini bukan lagi dasarnya terhadap gender tadi, tapi lebih kepada tadi pola pikir kita. Saya tidak merasa bahwa kayaknya saya nggak pantas sudah jadi tukang ojek sebagai perempuan misalnya. Kalau kita tidak ada pola pikiran seperti itu, maka lingkungan itu cukup nyaman buat kita. Jadi kita yang menciptakan lingkungan dan juga kita yang mengolah pikiran kita, mengolah mindset kita terhadap apa yang terjadi dalam masyarakat. Ya, jadi lingkungan itu tercipta ya karena memang kita yang memiliki pikiran-pikiran terbuka, ya, sehingga kita akan merasa nyaman dengan itu. Oke, sebentar, closing statementnya apa ya? Temanya lebih kepada pendidikan atau lebih kepada gendernya? Lebih ke gendernya ya. Oke, mulainya saya yang itu, saya menyapanya seperti apa nih? Oke, Bala Muda, setelah kita berdiskusi banyak tentang persoalan bagaimana sebenarnya stereotip tentang gender, ya, terutama perempuan itu juga mempengaruhi sebenarnya terhadap individu itu perempuan sendiri maupun terhadap lingkungannya. Nah, ada beberapa hal yang harus disampaikan di sini. Ketika kita dihadapkan dengan persoalan stereotip, itu memang ada semacam peran dan harapan tradisional di mana memang perempuan itu harus memiliki peran domestik yang lebih dominan dibandingkan dengan laki-laki dalam mengurus rumah tangga misalnya seperti itu. Tapi ada banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai perempuan ya untuk mengolah diri kita, juga mengolah mindset kita supaya kita juga punya pikiran terbuka terhadap stereotip gender itu sendiri. Yang pertama misalnya kita harus memiliki keterampilan komunikasi ya, terutama tentang perempuan gitu ya. Kemudian juga kita juga bisa mengatasi atau mendorong kesetaraan gender tersebut. Jadi kita punya pikiran tentang gender, kita juga memperlakukan bagaimana sebenarnya mindset kita terhadap peran gender itu sendiri. Kemudian kita juga harus mengembangkan kemampuan kritis dan analitis sebagai perempuan sehingga kita bisa menghadirkan peran model kita untuk anak-anak bangsa, peran model kita untuk anak-anak keturunan kita gitu ya. Jadi tidak ada lagi pembedaan di mana laki-laki dan perempuan itu juga memiliki kesempatan dan peluang yang sama dalam hal pendidikan, dalam hal ekonomi maupun dalam bidang. Mungkin itu dari saya, Siti Nurbaya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.